Rasa makanya kalau misalnya ada perpanjangan masa jabatan itu kayaknya bisa sih sampai meninggal. Belanda nih nggak sendirian bro, makanya dia bisa bertahan sampai lama karena ada pribumi-pribumi juga yang jadi backingannya Belanda. Centeng Mando, jadi Centeng tuh tugasnya dia tuh yang ibaratnya dia yang dapat perintah untuk apa dari tuan tanah untuk ngambil pajak. Nah dia nih yang ngambil pajak, kan ada pajak air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pro Politik. Masih bersama gua Dendi Hardianto dan rekan gua Haikal Sani Arjuna. Haikal Sanadjuna. Dan kali ini kita nggak berdua lagi nih, Kal. Asik. Ya, kita ada tamu nih. Ya, kenalin dong, Kal. Siapa tamu kita kali ini? Ini tamu kita hari ini adalah the one and only Rizky Ramdhani. Rizky Ramadhani. Rizky Ramadhani. Aduh. Konten kreator sejarah dan juga alumni FIBUI. Benar sekali. Keren banget emang ini. Ya, Tamu pertama kita ya. Yes, ya. Ini Gokil, episode gokil. pertama dengan tamu ya. Iya. Tamu pertama berarti gue percobaan dong. Tapi TikTokers Wih, berapa followersnya, Jaksel, Kal? bro. 27.000 on TikTok. 28 sekarang. 28.000. 12.000, bro. Ya, 12.000, bro. Oke, sudah hidup dari karya, Den. Sudah berkarya. Sudah Oh, berkarya. kayak stand up comedian Iya. kan. Ya, Hidup itu dengan karya. kata-kata Panji ya, yang Iya. bikin orang terjebak. Dia udah nikah fokus konten dan jago nggak tuh? Ngeri nggak tuh? Itu- Ya, Ngeri. tapi sebaiknya jangan dicoba-coba. Coba, tapi udah menghasilkan kan? Endorse Ya. udah banyak. Pelan-pelan lah. Alhamdulillah. Mulai ada lah. Keren. Masya Allah, luar biasa itu. Temen gua di Jaksel, Den. Stand up di Jaksel. Oh, Seru, iya. seru. Ya. Pernah juara stand up di Bekasi. Ya, itu kayaknya nggak juara perlu dua. nggak perlu diinformasikan. Iya, Luar biasa, luar biasa. Oke, Oke. Kak. Bahasa apa kita hari ini? Ya, thank you banget nih. Ah. Udah datang ke channel Pro Politik Wis. Sangat Yang- pro politik dong. yang Iya, membahas politik pasti. dengan pro gitu. Iya, pasti kita pro sama politik lah. Kalau kita lihat kan ini tanggal 20 Oktober ini Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya gitu. Kita udah mengalami 10 tahun dipimpin Jokowi nih gitu. Iya Nggak benar. kerasa lama banget ternyata ya gitu. Ya. Nah, kita pengen tahu nih dari perspektif sejarah nih sebagai lu konten kreator sejarah. Gimana sih lu ngelihat 10 tahun kepemimpinan Jokowi di Indonesia nih 2015 sampai 2024 ini dari perspektif sejarawan? Kalau menurut gua sih ya kalau bisa diperpanjang aja Berpanjang nih. sampai meninggal. Iya, iya, iya. Karena menurut gua ini apa namanya, Jokowi itu punya karakter yang seperti Firaun ya. Bukan, maksudnya gini, apa namanya, dia kemampuannya tuh dalam berpolitik tuh menurut gua levelnya tuh canggih gitu. Jadi dia bisa menghandle segala macam, karena untuk mempertahankan 10 tahun jabatan tuh nggak gampang gitu. Iya. Kayak semacam zaman SBY ya, sebelum cuma SBY kan selama ini yang bisa bertahan. Ya Betul. tentunya Soeharto Soekarno jadi hitung dulu ya, itu kan lain gitu. Di era reformasi kan baru SBY yang bisa bertahan gitu. Habibie ya nggak nyampe, apa cuma sekali doang. Terus juga Megawati nggak bisa lanjut lagi. Terus Gus Dur disikat Megawati. Ya itu maksudnya susah gitu untuk bisa mempertahankan posisi ini, apalagi di tengah yang kita tahu kan janji-janji juga banyak yang gagal kan. Jadi untuk bisa menggait untuk apa namanya opini publik tuh susah gitu. Menurut gua Jokowi ini pintar untuk menggait opini publik gitu, makanya dia bisa bertahan sampai sekarang gitu. Makanya kalau gua pikir-pikir tuh dari segi sejarah tuh ya mirip zaman kolonial lah. Waduh, gimana tuh? Kenapa tuh? Gimana tuh? Kayak kita tuh sama Belanda kan, kita tahu Belanda itu dalam beberapa hal gitu ya kejam juga gitu, mulai dari pajak dinaikin segala macem, dari segi ekonomi disiksa lah kita zaman dulu itu. Iya, iya. Tapi kan orang-orang tetap bertahan di bawah kolonialisme Belanda itu gitu. Nah gua ngelihatnya tuh ya kayaknya Jokowi juga sejago Belanda ini juga sih kayaknya. Kalau menurut gua gitu. Iya ya, kayak sekarang itu kan semuanya mahal, harga-harga bahan pokok naik, tapi waktu disurvei tingkat kepuasan orang sama Jokowi 80% gitu. Nah itu dia kan jadi pertanyaan juga kan. Makanya menurut gua orang yang bisa begitu tuh pasti orang yang jago banget politiknya. Kalau gua rasa makanya kalau misalnya ada perpanjangan masa jabatan itu kayaknya bisa sih sampai meninggal. Sekitar 10 tahun juga ya kayak Belanda. Nah itu dia. Presiden seumur hidup tuh. Makanya coba kalau nggak memungkinkan kayaknya sih jadi ya bakal dilanjutin sama anaknya gitu.
Cuma Iya, gua iya. nggak tahu nih gimana. Karena kan dalam pemerintahan kolonial misalnya ya kan, Mm-mm. itu kan istilahnya nih ada Belanda nih nggak sendirian tuh. Hmm. Makanya dia bisa bertahan sampai lama karena ada pribumi-pribumi juga yang jadi backingannya Belanda gitu. Nah, Hmm. cara ini juga yang gua ngeliat tuh dilakuin sama Jokowi juga. Dia bisa pintar menghandle orang-orang kaki tangannya gitu. Jadi Belanda ini kan I punya see. kaki tangan kan. Kalau di Jawa ibaratnya si Belanda nih harus jago ngerangkul Sultan, Sunan, Pakubuwono, Hamengkubuwono. Hmm. Dan kalau misalnya di sini di Jakarta, di sini ada apa? Sistemnya kan nggak ada kerajaan kan. Iya. Kalau di sini kan ada tanah partikelir. Nah, orang-orang yang di bawah kaki tangannya tuan tanah ini ada yang namanya mandor, ada yang namanya juragan gitu. Nah, ini kan orang-orang pribumi juga. Nah, mereka inilah yang akhirnya nanti melindungi kekuasaan daripada si Belanda ini gitu. Dan itu yang gue Hmm. ngeliat terjadi di Jokowi sekarang gitu. Kaki tangannya ini wah kuat banget, Bro. Wah, iya, iya, iya. Gue Iya. rasa itu sih yang jadi apa namanya poin kekuatan ini. Cuma ya nggak tahu sih nanti kalau kaki tangannya sikat-sikatan juga. Dan Iya, iya. gue pernah dengar satu kisah ya. Ini katanya tuh Hmm. karena kan tadi ya Belanda itu punya kaki tangan ya, Iya, pejabat-pejabat RI ya. iya. Dan katanya kasus korupsi pun juga awalnya juga kadang dari situ ya. Karena sebenarnya katanya ya Belanda Hmm, itu hmm. udah ngasih support dana yang cukup untuk misalnya pekerja-pekerja nih, pekerja-pekerja yang di kerja Lodi dan kawan-kawannya, cuma Iya. dikorupsi sama pejabat-pejabat RI itu. Iya, memang apa namanya? Ya itu memang ada fakta seperti itu juga. Hmm. Jadi dari beberapa arsip tuh ditemukan fakta bahwa sebenarnya dari pihak Dendels kan waktu itu kan bikin jalan raya pos kan Hmm, hmm. untuk menghubungkan Jawa waktu itu melibatkan apa namanya raja-raja lokal lah Hmm. gitu. Nah, mereka ini emang dibayar sesuai apa namanya yang dijanjikan oleh Belanda itu untuk ngebangun itu. Cuma nyampainya memang nggak sesuai ke bawah gitu. Yang kita dengar Iya, di bawah kan gitu iya, selama ini. iya, Makanya praktek-praktek seperti itu sebenarnya udah terjadi lama gitu. iya. Praktek-praktek korupsi semacam itu gitu. Dan itu dilakukan sama lokal juga sih, ya kan. Oh, iya, 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 iya. Nah, yang gue khawatirkan kayaknya kemungkinan itu juga yang terjadi sekarang tuh kayak gitu gitu. Kekuasaan ini tuh masih bisa bertahan kayaknya karena itu juga deh gitu. Hmm. Ada kaki tangan ini yang main kaki juga di situ. Maksudnya Hmm. Hmm. ya ada permainan di situ yang bikin kekuasaan ini tetap bertahan. Karena kalau pakai logika kayaknya nggak masuk akal sih. Iya. Iya, iya. Gua Kecuali emang dia jago banget ya. Dan gue percaya sih kayaknya emang jago sih. menariknya ini kan kita tuh pernah dipimpin ya atau mengalami sebuah kepemimpinan yang sengsara gitu, yang nggak enak, yang Hmm, menyakitkan istilahnya hmm, gitu. hmm, Tapi kenapa umur-umur kepemimpinan yang menyakitkan ini tuh cenderung panjang gitu? Kayak hmm, kepemimpinan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, hmm. Soeharto dan juga Jokowi yang terbaru banget ini gitu. Kenapa justru yang menyengsarakan rakyat itu approval ratingnya tinggi, masa jabatannya juga panjang gitu. Jokowi ini kan bisa kita katakan 10+5 kan, Mm-mm. 5 tahun anaknya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya gua rasa karena ini juga yang tadi itu pembagian kue itu gitu. Hmm. Karena nggak mungkin kalau orang itu ngerasa sengsara sengsara semua pasti juga bakal berontak gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya ada dua tiga orang yang dibagi kan dua tiga orang ini ngebantuin yang dapat kue besarnya ya kan. Makanya gua rasa ini soal pembagian kue aja. Hmm. Makanya nanti kita akan lihat nih seberapa adil pembagian kuenya. Yang kalau misalnya pembagiannya ini udah mulai nggak kebagi, ada yang nggak kebagian, ada yang kebagian pasti bakal sikut-sikutan tuh. Hmm. Arahnya sih ke situ. Berarti dulu waktu zaman Belanda itu ada juga relawan-relawan jadi komisaris, berarti ada ya dulu ya. Ada memang ada. Nah, Ada ngabalin juga, Fahri Hamzah dulu ada di zaman Belanda Versi berarti ya. dulu ya ya. itu disebutnya centeng, mandor kayak Oh gitu. gitu, dulu namanya centeng. Centeng, mandor. Jadi centeng tuh tugasnya dia tuh yang ibaratnya dia yang dapat perintah untuk apa dari tuan tanah untuk ngambil pajak. Nah, dia nih yang ngambil pajak. Kan ada pajak air, pajak tanah kayak gitu. Oh. Mereka yang karena mereka jago, mereka bisa ngambilin upeti-upeti ke masyarakat, mereka dapat jatah. Nanti dibagi Hmm. tanah sepersekian gitu. Nah, itu imbal hasilnya mereka yang dapat gitu.
Makanya sebisa mungkin ya mereka mempertahankan kekuasaannya juga dong, ngebantuin tuan tanah ini. Gitu, Kak. Dulu ketua proje zaman Belanda apa namanya? Budi Ari bukan? Budi Anduk sih kayaknya. Oh, berarti dulu memang ketika Belanda itu menjajah Hindia Belanda ya Indonesia, dia itu dalam menjaga kekuasaannya itu pakai operator lokal juga ya? Harus, nggak mungkin enggak. Berarti yang mengut pajak itu orang Indonesia bukan orang Belandanya gitu ya? Bukan, karena Belanda kan ngasih perintah doang. Walaupun memang ibaratnya kayak persenjataan itu kan diakomodasi sama apa namanya pemerintah kolonial saat itu gitu, untuk penguasaan kayak senjata kayak gitu. Cuma tetap aja operasionalnya kan nanti sama cecunguk-cecunguknya ini ya kan, Jenguk ya. orang-orang ini yang akhirnya setelah kemerdekaan gitu, begitu positioning berbalik, nah orang-orang yang tadinya antek-antek Belanda inilah yang akhirnya disikat gitu. Ya Lewat itulah revolusi akhirnya sosial terjadi itu ya? revolusi sosial. Kalau di Depok tuh ada yang namanya Gedoran Depok. Gedoran. Kalau di daerah sana kan di Jawa Tengah, Jawa Timur, tadi revolusi sosial di daerah manapun yang diserang tuh sultannya atau patihnya. Kalau di sini kan orang-orang yang dianggap ya pro Belanda, walaupun nggak semua yang kelihatan pro Belanda itu sebenarnya pro juga gitu. Banyak juga orang-orang yang sebenarnya lebih ikut pengen republik gitu dibandingkan kolonial kayak gitu. Berarti kalau kita coba lihat kondisi sekarang ya, dengan tadi kan kita lihat ya bahwa ada transaksi ya antara pihak operator lokal dengan Iya, kolonial ya. iya. Berarti di situ juga apa namanya, semacam ada politik sandera juga nggak, yang sifatnya tuh kayak oh mereka tuh dipertahankan ya karena memang ada transaksi dengan kolonial Belanda gitu. Kalau gua rasa mungkin begitu ya, karena sebenarnya tersandarnya secara ekonomi juga gitu. Mungkin secara apa hukum enggak gitu, tapi secara ekonomi Ya enggak. tersandaranya ya. Ekonomi iya gitu, karena kan dia akan kehilangan sesuatu yang dia nggak bisa dapat lagi gitu. Iya. Karena kelihatan jelas tuh kontrasnya antara yang jadi centeng ibaratnya gitu dengan yang rakyat biasa, pribumi biasa. Mereka dapat fasilitas-fasilitas itu yang nggak bisa didapat sama yang lain gitu, pribumi yang lain gitu. Kayak tadi masalah tanah itu, ibaratnya nih ada padi itu kan sebagian itu kan akhirnya diserahin ke sebagian kan harus diserahin ke Belanda kan. Nah intinya dia dapat jatah dari situ juga gitu. Nah apa namanya pendapatan ekonomi dari sini tuh ya dia bakal hilang gitu kalau misalnya nggak ikut ini kayak gitulah. Iya, berarti zaman dulu banyak juga orang-orang hipokrit ya, zaman Belanda ya. Ya itu sih dari zaman Nabi kayaknya udah ada ya. Munafikun ini ya. Selalu ada orang-orang yang kayak gitu. Iya. Emang ada siapa politik sekarang ada juga yang begitu? Ya nggak tahu saya. Nggak tahu saya sih. Ada. Wah, parah sih kalau apa orang Indonesia justru ikut menjajah orang Indonesia sendiri ya. Itu bukan memang itu yang terjadi selama ini. Ya kan? Ya mungkin kali ya. Sebenarnya Soekarno pun kan udah pernah bilang juga kan lebih nanti di masa kalian akan apa namanya Nah, itu bangsa ya. kalian yang akan Menjajah Nah, bangsanya itu. sendiri ya. Kalau gue iya. kalau gue denger perkataan Soekarno itu seolah-olah Heeh, zaman dulu kita dijajah Belanda, iya. yang kita lawan itu beneran orang Belanda gitu, nggak ada Iya. orang Indonesianya terlibat. Justru setelah kita merdeka orang kolonialisme yang ada lagi, Mm-mm. baru yang melakukan hipokrit segala macam itu orang Indonesia. Ternyata sejak zaman penjajahan juga Iya orang Udah. kita juga. mereka terlibat juga gitu ya. Jangan lupa juga cerita si Pitung misalnya. Gimana tuh? Si Pitung itu kan dikejar-kejar Belanda kan. Heeh. Dia ya emang si Pitung itu kan rampok, dia itu rampok, Heeh. ngerampok tuan tanah gitu. Dan hasil rampokannya itu dibagi-bagiin sama masyarakat miskin gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia dikejar-kejar Belanda akibatnya karena mengambil harta tuan tanah ya kan. Tapi apa kemudian tuan tanah lagi adu silat sama Pitung? Enggak bro. Yang adu silat ya ngelawan si Pitung, ngelawan centengnya, ngelawan ininya. Enggak ada tuh kejadian ngelawan Belandanya, enggak ada kayak gitu. Bahkan lu bisa lihat di film itu, padahal itu walaupun kisah si Pitung ini nih antara fakta sama fiktif tuh masih fiksi itu masih samar ya. Karena ada yang bilang ini cerita nyata, ada yang bilang cerita fiksi. Tapi itu sebenarnya secara garis besar itu gambaran kehidupan di masa lalu tuh emang kayak gitu. Yang kita lawan ya dari dulu emang bangsa kitanya sendiri.
Mungkin kalau lu pernah baca tulisannya Douwe Dekker yang di Lebak dulu, nah di Rangkas Bitung ya dulu ya. Nah itu juga kan itu kan yang cikal bakal buku itu yang Multatuli, yang cikal bakal banyak menginspirasi kaum pergerakan kita untuk merdeka kan. Gimana di situ digambarin kehidupan, kesulitan hidup masyarakat saat itu yang tersiksa sama beban tuan tanah gitu. Yang mana waktu itu sebenarnya Belanda pun menurut gua nggak semuanya jahat juga gitu. Maksudnya dari segi kolonial nih nggak semuanya jahat gitu. Mereka banyak juga yang baik gitu, ada juga yang baik. Terus ada yang kejam-kejam inilah gitu, yang sebenarnya bikin ketidakadilan di masyarakat dan akhirnya timbullah pergerakan-pergerakan sosial kayak gitu. Maksud gua gini, kalau misalnya itu bisa terjadi lagi sekarang dan bahkan mungkin masih terjadi sekarang kayak gitu. Berarti tadi ya yang bakal ada pergerakan masyarakat. Itu kan zaman dulu kan ada pergerakan ya, tadi revolusi sosial tadi ya. Iya. Ya. Berarti akankah yang sering disebut sebagai people power ya, itu terjadi juga? Kalau gua rasa itu hukum alam sih. Hukum alam. Kalau misalnya ketidakadilan sosial itu kan masalah ketidakseimbangan ya kan. Hidup itu kan kalau tidak ketidakseimbangan itu pasti akan secara alamiah tuh akan melakukan keseimbangan kembali gitu. Iya. Nah proses gerakan sosial itu pasti itulah proses untuk menjadi keseimbangan kembali dan pasti terjadi gitu. Cuma soal waktu aja, kita nggak tahu kapan gitu. Cuma soal waktu. Ratusan tahun kita dijajah Belanda, baru tahun 45 itu kita ada pergerakan kayak gitu. Iya dari tahun 28 juga udah mulai kan. Tapi prosesnya panjang, baru di tahun 45 itulah kita menyatakan kemerdekaan. 28 itu pas Budi Utomo ya. Tapi gini nih, dulu Belanda waktu dia maintain kekuasaannya, dia ada bikin project-project mercusuar juga nggak untuk memperlihatkan kalau Indonesia ini maju loh gitu. Iya, perlu diganti memang. Makanya di dalam, kalau kita lihat konteksnya kota Batavia aja nih, yang sekarang jadi Jakarta ya kan. Itu banyak banget fasilitas yang dibangun sama pemerintah kolonial gitu. Di era Hindia Belanda ya, nggak usah ke era company dulu, VOC gitu kejauhan. Di era terakhir aja masa pemerintahan kolonial kita kan, itu dia ngebangun tram, ngebangun jalur kereta api, jembatan segala macam, termasuk gedung-gedung yang ada kita masih bisa kita lihat di Jakarta Kota Tua segala macam itu kan peninggalan Belanda juga gitu. Nah terutama dari segi transportasi, public transportasi itu sangat dibangun di era Belanda, yang bahkan kalau gue bilang ya kayaknya Jakarta zaman Belanda lebih bagus dibanding zaman sekarang. Iya. Mungkin kalau lo pernah lihat video Batavia lama tuh kayak tertata rapi, setiap sudut kotanya tuh ada hiasan-hiasan. Itu kan bikin kelihatan tuh wah bagus juga ini kota ini gitu kan. Pasti kayaknya mikir juga deh kalau harus dihancurkan gitu kan. Gue rasa gitu ya, walaupun akhirnya Jepang datang dihancurin juga sih ya kan. Oh ya, dihancurin sama Jepang. Iya banyak. Contohnya salah satunya tuh di sudut kayak di Gambir sana dulu ada namanya patung JP Kun tuh. JP Kun kan orang jahat juga tuh ya kan, yang dulu pimpinan VOC dulu yang bikin kota Batavia, mendirikan kota Batavia, diabadikan jadi patung di sana di Gambir. Begitu Jepang datang patung JP Kun ya dihancurin karena itu simbol simbol kolonialisme Belanda, dihancurin sama Jepang. Dan Jepang ini datang banyak banget yang dihancurin, dan juga ngubah-ngubah nama jalan, ngubah-ngubah nama gedung, dan banyak lah yang dilakuin Jepang itu dalam waktu singkat gitu Kak. Iya. Padahal mereka kan tujuan kolonialisme itu kan eksploitasi kan. Ngapain mereka membangun ya kan? Mungkin itu salah satu cara mereka untuk maintain kekuasaan gitu ya. Ya gue pernah dengar kenapa mereka ngebangun, ya sebenarnya ngebangunnya tuh untuk memuluskan kolonialisme itu sendiri. Alur distribusi gitu-gitu ya. Iya, itu kan jadi ngebangun jalur kereta di Jawa, jalur kereta di di Sumatera gitu. Kayak di Jawa aja kan tadi gue sebut ada kayak KRL yang kita rasain sekarang nih di Jabodetabek, itu kan cikal bakal dari Belanda juga tuh. Nah gitu, jalur kereta yang lama ini sempat mati juga kan, kayak dari Bandung ke
jalur selatan lah. Itu kan sempat mati, yang sekarang dihidupin lagi itu juga jalur Belanda. Ya intinya bangunan-bangunan yang dirancang sama Belanda ini tuh memang untuk memuluskan kepentingan kolonialisme. Dan itu mungkin banget terjadi di masa sekarang juga. Yang mana infrastruktur yang kita bangun sekarang juga untuk kepentingan politik aja. Untuk memuluskan Kekuasaan. Kekuasaan ya, tapi nggak jadi sih tinggal. periode nih. Jadi 10 plus 5 ini udah. Tapi emang gue juga bingung, emang kalau misalnya sekarang nih udah turun terus diganti sama yang baru, nah setelah yang baru turun bisa naik lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Orangnya nggak bisa. Anaknya bisa. Karena kalau di Rusia kan Putin kan bisa gitu kan. Heeh. Putin kan udah sempat berhenti kan, digantiin siapa tuh penggantinya? Lupa gua. Cuman Nah. Indonesia nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Iya, gue pikir kalau bisa Karena kayaknya udah sih dikunci di amandemen itu. Konstitusinya ya. Konstitusi. kalau emang bisa potensial juga tuh. Karena kuncinya negara demokrasi itu 2 aja sebenarnya. Presidennya dipilih langsung oleh rakyat, pembatasan kekuasaan. Esensinya ya. Iya, Kalau nggak iya. dibatasi kekuasaan mah pasti lanjut terus. Enak mah. Tinggal di istana teken-teken duit banyak. Iya, memang Siapa yang mau udahan gitu. Nggak ada yang Tapi- mau udahan. ya gue rasa juga mungkin karena udah terlalu enak juga sih ya. Iya. Iya. Siapa Relawan sih yang banyak. udah enak tuh tiba-tiba harus jatuh lagi kan nggak enak kan. Iya. Iya. Makanya kalau bisa dipertahankan. Udah enak tinggal di Jakarta, masa balik ke kampung, ke Solo. Nah, Males jadi juga. ya kan nggak enak juga kan nyebut-nyebut kayu lagi kan. Iya. Jual mebel dong. Jangan salah. Apa? Gimana? Pohon beringin di tukang kayu, jadi di tangan tukang kayu bisa jadi perabot ya. Oh, iya juga ya. Bahaya. Tapi pohon beringin emang beneran udah ditebang tuh. Udah jadi perabot. Oh, jadi perabot. Perabot apa tuh? Lemari? Enggak. Kursi di istana. Gak ngeri banget. Oke, Oke. thank you Bang. Konten kreator sejarah kita sudah mampir di channel Propolitik. Ya. Insya Allah ke depan kita bakal ngundang banyak tamu Dan ya. Yes, insya Allah. Pakar-pakar dan expert baru untuk membahas isu politik dari berbagai perspektif. Ya, ada berbagai angle sesuai Berbagai dengan angle, kepakarannya ya. kepakarannya. Iya, ya. Iya. Kalau teman-teman juga ada rekomendasi terkait dengan tokoh siapa yang bisa kita Betul, undang gitu ya. Insya Allah kalau kita punya aksesnya, insya Allah kita Iya. bakal undang ya. Seperti Rocky Gerung, Hasan Nasbi, Hasan Nasbi ya. Dan juga Jokowi dong pasti. Ya, kalau Mario ada. TP. Oke, Dan. Oke, makasih banyak semuanya. See you Ya. next video.